Welcome to our channel. Reputasi buruk bukanlah sesuatu yang baru. Siapapun bisa memilikinya, tidak terkecuali sebuah negara. Bahkan reputasi tersebut bisa berakhir pada sikap benci yang contohnya bisa kita temui pada sejumlah negara. Misal Amerika Serikat dibenci karena sering ikut campur dalam urusan internal negara lain, sering mengumandangkan supremasi kulit putih dan budaya senjata warga sipil secara bebas. Lalu, sikap represif terhadap warga sipil yang tidak bersalah di Palestina juga menimbulkan kebencian terhadap Israel. Begitupun sistem kasta yang menghadirkan diskriminasi di India turut mengundang sikap tidak suka dari dunia yang memandangnya dari luar. Namun yang tidak kalah fenomenal adalah Korea Utara. Mencatatkan rekor pelanggaran HAM terbanyak di dunia, membuat Korea Utara mendapat sikap sentimen dari luar. Selain itu, mereka juga memiliki persenjataan nuklir yang dianggap sewaktu-waktu bisa menimbulkan bahaya secara global. Hal ini lantas membuat sejumlah negara menutup akses dan kemungkinan hubungan kerjasama antar negara. Namun tahukah kalian, di tengah gempuran sanksi dan kebencian itu, terdapat sejumlah negara yang menjalin hubungan baik dan cenderung mesra dengan Korea Utara. Negara apa sajakah yang termasuk? Berikut daftarnya untuk kalian. Rusia. Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Matsegora buka suara terkait pengakuan negara pimpinan Kim Jong-un terhadap Donetsk dan Luhansk pada 18 Juni 2022. Ya, Korea Utara mengikuti jejak Rusia dan Suriah dalam mengakui kemerdekaan kawasan bentukan pemberontakan pro-Rusia tersebut. Menanggapi itu, Ukraina lantas mengamuk dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Faktanya, sudah sejak lama Rusia menjalin hubungan yang hangat dengan Korea Utara. Pada akhir Perang Dunia II, Uni Soviet diberikan kepercayaan atas bagian utara semenanjung Korea, sementara AS mendapat bagian selatan. Saat itulah Moskwa menunjuk Kim Il-sung sebagai pemimpin, yang kemudian mendirikan negara komunis Korea Utara pada tahun 1948. Hubungan keduanya pun sempat renggang pada tahun 90-an ketika Gorbachev menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Sampai akhirnya hubungan tersebut kembali pulih ketika Moskow mencari dukungan di tengah perselisihan baru dengan Barat pada tahun 2000-an. Untuk selanjutnya pada tahun 2014, Moskow menghapuskan 90% utang korut ke Rusia sejak era Soviet. Tiongkok. Relasi yang terjalin antara Korea Utara dan Tiongkok sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi Tiongkoklah yang membantu Korut melawan Korsel yang didukung Amerika Serikat pada Perang Korea 1950. Tidak hanya berbagi perbatasan sepanjang 900 mil, relasi keduanya juga tergambar jelas melalui hubungan dagang. Di satu sisi, Tiongkok merupakan rekan dagang utama bagi Korut, di mana batu bara menjadi salah satu komoditas utama Pyongyang yang diekspor ke Beijing. Sementara di sisi lain, Tiongkok merupakan penyuplai hampir separuh kebutuhan produk impor negara di utara semenanjung Korea tersebut. Sama seperti Rusia, hubungan keduanya sempat menemui ketegangan pada tahun 2017, tepatnya saat corong propaganda Korea Utara KCNA melontarkan kritik terbuka kepada Tiongkok. Sebuah sikap yang tidak pernah ditunjukkan sejak keduanya menjalin hubungan diplomatik pada 6 Oktober 1949. Meski demikian, hubungan itu kembali membaik menyusul kedua pimpinan negara menegaskan kembali aliansi tradisional mereka. Seperti dikutip VOA Indonesia dari kantor berita masing-masing pada Maret 2021, hubungan bilateral keduanya disebut sebagai aset berharga. Selain itu, kedua negara juga berjanji untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Iran. Kim Jong-un mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi pada 11 Februari 2022 lalu. Ucapan selamat yang diberikan dalam rangka peringatan 43 tahun Revolusi Islam tersebut dikabarkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Korut, sebagaimana dikutip sindonews.com dari Yonhap News Agency. Hal ini tentu saja mencerminkan hubungan hangat antara kedua negara, yang oleh Kim Jong-un dimaknai sebagai perjuangan bersama melawan imperialisme. Hubungan Korut dan Iran memang sudah terjalin sejak lama, yakni sejak April 1973 melalui hubungan diplomatik. Namun ada suara sumbang dari negara-negara barat yang menuduh keduanya berdagang rudal, suku cadang, dan teknologi nuklir selama beberapa dekade. Dan seperti yang kita tebak, Amerika sering menjadi negara yang paling getol melayangkan tuduhan tersebut.
Pada September 2012, Korut dan Iran akhirnya mempertegas permusuhan yang sama dengan AS, yang mana hubungan keduanya kian erat sejak saat itu. Keduanya pun meyakini peningkatan hubungan bilateral akan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak meski kekhawatiran AS sulit untuk ditutupi. Suriah juga menjadi salah satu dari sedikit negara sekutu Korea Utara. Keduanya bahkan dituduh bekerja sama dalam mengembangkan senjata kimia. Meski pemerintah Damaskus maupun Pyongyang sama-sama membantah tuduhan tersebut. Korea Utara menjalin hubungan diplomatik dengan Suriah pada tahun 1966. Kedua pimpinan negara juga tak segan saling memuji dan mengucapkan terima kasih. Sebagaimana diberitakan KCNA pada tahun 2020 lalu, Kim Jong-un mengirimkan ucapan terima kasih kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Melalui surat, nyatanya ucapan terima kasih tersebut merupakan balasan atas surat yang dikirim pada kesempatan peringatan ulang tahun ke-108 Kim Il-sung. Kim Jong-un pun kerap mengirimkan ucapan selamat di Hari Nasional Suriah. Hubungan kedua negara juga tercermin saat ayah Bashar al-Assad, Hafez, bertemu dengan pendiri rezim Korea Utara Kim Il-sung pada tahun 70-an dengan mengembangkan hubungan antar militer. Kini hubungan kedua negara terjalin baik melalui generasi berikutnya. Pada tahun 2015, pemerintah Suriah menamai sebuah taman di Damaskus Kim Il-sung. Saat peresmian, Wakil Menteri Luar Negeri Suriah menyebut pendiri Korea Utara sebagai seorang pemimpin bersejarah yang terkenal dengan perjuangannya untuk membebaskan dan membangun negaranya. Kuba. Tidak bisa dimungkiri bahwa kesamaan ideologi membuat hubungan antara Korea Utara dengan Kuba telah terjalin baik sejak tahun 60-an. Hubungan keduanya juga diperjelas ketika Korea Utara bergabung dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran melalui pernyataan dukungan terhadap Kuba. Hal tersebut terjadi saat peristiwa demonstrasi massal yang menuduh para komunis kurang dalam menangani kebutuhan kemanusiaan yang diperburuk oleh pandemi COVID-19 di tahun 2021. Kim Jong-un pun tidak ketinggalan berkirim pesan di hari ulang tahun Miguel Diaz-Canel pada April 2021. Pesan tersebut berisi dukungan dan solidaritas yang kuat kepada persaudaraan rakyat Kuba yang telah mencapai kesuksesan besar dalam perjuangan untuk kemenangan kemajuan tujuan sosialis. Meskipun sanksi dan blokade yang kejam oleh kekuatan musuh tak terhindarkan, bersama Kuba, Korea Utara telah memperkuat jangkauan ke negara-negara komunis dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu profesor di University of North Korea Studies, Yang Moo Jin, menganggap langkah tersebut merupakan upaya Kim untuk mengamankan jalan keluar diplomatik sebelum pemerintahan AS Joe Biden mengumumkan tinjauan kebijakan Korea Utara. Gini Khatulistiwa. Meskipun Gini Khatulistiwa tidak memiliki perwakilan di Korea Utara, negara ini menjadi salah satu dari sedikit negara Afrika yang memiliki kedutaan besar Korea Utara. Hubungan diplomatik keduanya pun dimulai pada tahun 1969. Setahun setelah kemerdekaan Gini Khatulistiwa diperoleh dari Spanyol. Francisco Macias Nguema menjadi pemimpin pertama negara itu, sekaligus menjadi presiden seumur hidup sebelum akhirnya ia dieksekusi pada 29 September 1979 di usia 55 tahun. Meskipun anti-komunisme, ia mempertahankan hubungan dekat dengan Uni Soviet dan berbagai negara pro-Soviet, di mana Korea Utara merupakan yang menonjol di antara mereka. Kemudian selama awal tahun 70-an, Gini Khatulistiwa menandatangani perjanjian militer, teknis, dan ekonomi dengan banyak negara sosialis, termasuk Korea Utara. Pasukan dari Tentara Rakyat Korea juga dikirim sebagai penasihat angkatan bersenjata Gini Khatulistiwa. Kisah unik lainnya juga datang ketika Macias Nguema akan dieksekusi. Sebab dikala teman-temannya menjauh, Macias Nguema justru meminta pertolongan pemimpin Korut Kim Il-sung. Ya, ia mengirim istri dan anak-anaknya ke Pyongyang, di mana mereka tinggal selama 15 tahun di sana. Pada dasarnya Indonesia pun punya hubungan baik dengan Korea Utara, di mana hubungan tersebut tidak terlepas dari persahabatan yang telah dijalin oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dengan Presiden Kim Il-sung pada tahun 1964 dan 1965. Perwujudannya bahkan dapat kalian lihat dari produk makanan dan minuman, serta produk rumah tangga buatan Indonesia yang disukai oleh masyarakat Korea Utara. Jadi, ada di golongan manakah kalian menanggapi kontroversi Korea Utara? Suka, benci, atau netral-netral saja?